Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sukapura, di tayangan perdana kami ini, kita akan membahas tentang salah satu sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah Kota Tasikmalaya. Sebelum mengamati tempat-tempat bersejarah lainnya di Tasikmalaya, pertama-tama kita harus mengingat asal-usul Tasikmalaya yang dikenal dengan nama Sukapura. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, dan komen di kolom komentar kami. Dan jangan lupa juga di-share agar bermanfaat bagi sahabat Sukapura yang lain. Baik, mari kita simak bersama. Di Sukapura dahulu ada yang disebut namanya dengan Cacandaran. Cacandaran adalah sebuah pantun atau ungkapan. Ungkapan yang diriwayatkan oleh leluhur secara turun-temurun untuk menggambarkan suatu wilayah di masa depan, atau ramalan leluhur tentang suatu wilayah. Cacandaran tersebut adalah Sukapura Ngadaun Ngora, yang artinya semoga Sukapura menjadi daerah yang sejahtera. Amin. Sejarah Sukapura tentunya bisa dilihat dari beberapa perspektif atau banyak versi. Sebagai orang Sukapura, kita harus mengingat asal-usul berdasarkan sejarah yang ada. Bagaimana bisa berubah istilah dari Sukapura menjadi Tasikmalaya? Lalu apa hubungannya dengan Galunggung? Karena kalau berbicara Sukapura, pasti tidak akan bisa lepas dari kata Galunggung. Kita akan bahas singkat saja mengenai Sukapura atau Tasikmalaya ini. Sobat Sukapura, pada abad ke-7 sampai abad ke-12 pernah ada suatu pemerintahan atau kekuasaan sebagai asal-usul pemerintahan atau kekuasaan yang ada di Tasikmalaya masa kini. Pemerintahan tersebut berada di wilayah Galunggung dengan bentuk pemerintahan kebataraan. Yang memerintah pada saat itu adalah Batara Sempakwaja. Kemudian ada Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang Janapati. Di zaman Batari Hyang Janapati, sistem pemerintahannya berubah dari kebataraan menjadi kerajaan yang beribu kota di Rumantak. Kerajaan Galunggung yang berdiri pada 13 Badrapada atau 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang pernah ditemukan. Batu prasasti tersebut menjadi bukti sejarah yang ada bahwa di Galunggung pernah ada kerajaan. Batu ini ditemukan di daerah Pasir Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Kekuasaan kerajaan di Galunggung hanya berlangsung selama 6 generasi saja. Sebab waktu itu ajaran kebataraannya yaitu ajaran yang bersumber dari kitab Siksa Kandang Karsian yang masih ada sampai zaman kerajaan Prabu Siliwangi, yaitu antara tahun 1482 sampai 1521 Masehi, terdorong oleh penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati waktu itu. Singkat cerita, seiring perkembangan zaman di era modern, lambat laun pemerintahan kerajaan berubah menjadi Kadaleman. Pada saat itu dikenallah Kadaleman Sukakerta yang berpusat di Dayeuh Tengah atau di Salopa. Sukakerta waktu itu berada di bawah kerajaan Pajajaran yang dirajai oleh Prabu Surawisesa antara tahun 1523 sampai 1535 Masehi. Sobat Sukapura, kuatnya penyebaran Islam pada waktu itu sangat mempengaruhi perubahan sistem kerajaan, termasuk di Tatar Sunda, termasuk Sukakerta sehingga melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Pada abad ke-12, Government Raden Wirawangsa yang saat itu dalam Sukakerta diangkat menjadi Bupati Sukapura oleh Sultan Agung Mataram dan diberi gelar Wiradadaha I.
dan ibu kota pun dipindahkan ke Lewiloa Sukaraja. Pada tanggal 9 Muharram tahun Alif atau 16 Juli 1633, pemerintahannya disebut Negeri Sukapura karena Sukapura berada di bawah kekuasaan Mataram. Pasundan sebelumnya oleh Pakubuwono I diserahkan kekuasaannya kepada Kompeni Belanda yang akhirnya pada tahun 1813 sampai 1814 ibu kota Sukapura dipindahkan ke kota Tasikmalaya saat ini. Sahabat Sukapura, istilah Tasikmalaya ternyata sudah tertulis dalam sebuah manuskrip, yaitu dalam manuskrip Siksa Kandang Karsian yang diperkirakan ditemukan pada abad ke-15 Masehi. Nama Tasikmalaya ini menurut versi kitab tersebut disebabkan adanya pasukan Malaya yang dipimpin oleh Prabu Suryawangsa, putranya Pati Unus, dari istrinya yang merupakan putri Raja Malaya yang kalah perang melawan Portugis sehingga harus mundur. Dalam kondisi mundur tersebutlah Prabu Suryawangsa dan pasukan atau pengikutnya dari Malaya sampai di sebuah daerah yang ada danaunya. Maka bermukimlah mereka di sana. Karena itu, maka muncullah istilah Tasikmalaya, yaitu danau tempat berkumpulnya orang Malaya, yang sekarang daerahnya sering disebut dengan nama Situ Gede di daerah Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Prabu Suryawangsa sendiri sering disebut Prabu Dilaya dan makamnya ada di Situ Gede juga sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1832 ketika sampai di masa Bupati Wiradadaha ke-8, ibu kota Tasikmalaya pindah ke Manonjaya dengan alasan Kompeni Belanda membangun banyak tempat penting seperti kantor pos dan jalur kereta api, yaitu yang ada di Cirahong. Intinya, ingin memperkuat benteng perang Kompeni melawan Pangeran Diponegoro. Karena liciknya Kompeni waktu itu, segala ingin dimiliki sehingga hasil kekayaan dari negeri kita kemudian diangkut ke negaranya. Karena perkembangan ekonomi untuk kepentingan mereka, pada tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota akhirnya dipindahkan kembali ke Tasikmalaya untuk membantu menggali pertanian nilam yang subur di daerah Galunggung. Sobat Sukapura, pada tahun 1913 oleh Bupati Sukapura R.A.A. Wiratanuningrat, nama Sukapura diubah kembali menjadi Tasikmalaya. Selain itu, ditetapkan tanggal 21 Agustus 1111 sebagai hari jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang. Sejak saat itu sampai sekarang harus selalu diperingati hari jadi Tasikmalaya agar masyarakat mengingat sejarah dan nama Tasikmalaya tidak berubah sampai sekarang.